Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Nada Mutmainah dari kelas 4A dengan NIM 4444210030, Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memaparkan hasil review yang telah saya kerjakan untuk memenuhi salah satu syarat penilaian dari mata kuliah analisis pangan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis dari kadar abu dan mineral, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dari abu dan mineral itu sendiri. Abu merupakan oksida-oksida logam dalam arang yang terdiri dari mineral-mineral yang mana tidak dapat menguap pada saat proses karbonisasi. Sedangkan mineral merupakan senyawaan organik yang terbentuk secara alami, padat, dan mempunyai struktur dalam tertentu. Mineral mempunyai sifat-sifat tertentu seperti warna, kekerasan, belahan, bentuk kristal, dan juga sifat optiknya, yaitu secara kasat matanya begitu ya. Selanjutnya adalah pengertian dari kadar abu. Kadar abu merupakan campuran yang terdiri dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan dan merupakan residu organik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Atau dapat pula dikatakan bahwa kadar abu merupakan zat anorganik yang terkandung dalam suatu bahan yang tidak habis terbakar dan tidak menguap pada saat proses pembakaran. Adapun tujuan dari dilakukannya analisis kadar abu dan mineral yaitu untuk mengetahui baik atau tidaknya pengelolaan suatu jenis bahan pangan yang digunakan sebagai parameter nilai gizi suatu makanan dan untuk memperkirakan kandungan dan keaslian dari bahan yang digunakan. Berikutnya adalah kegunaan dari analisis kadar abu dan mineral. Tidak hanya kadar air, tetapi kadar abu juga merupakan suatu karakteristik yang sangat penting pada suatu bahan pangan karena dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, cita rasa, dan kandungan mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tiap-tiap manusia. Analisis kadar abu juga sering dilakukan sebagai indikator untuk mengetahui mutu dari suatu bahan pangan. Mineral yang terkandung pada bahan pangan walaupun berjumlah sedikit tetapi sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena mineral merupakan suatu zat anorganik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil dan memiliki fungsi yang beragam pada tiap-tiap komponen dari mineral itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjabarkan tentang beberapa metode yang dapat dilakukan dalam proses pengabuan. Terdapat 3 jenis metode pengabuan yang dapat dilakukan terhadap suatu bahan pangan. Beberapa di antaranya ialah metode pengabuan kering, metode pengabuan basah, dan metode pengabuan plasma suhu rendah. Pada kesempatan kali ini, pembahasan yang saya akan paparkan akan terkhusus kepada metode yang ketiga, yakni metode plasma suhu rendah. Pertama-tama, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai plasma. Plasma didefinisikan sebagai zat keempat selain 3 zat klasik, yaitu padat, cair, dan juga gas. Plasma yang disebut dengan zat keempat ini
ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika yang bernama Irving Langmuir dalam eksperimen yang dilakukan melalui lampu tungsten filamen. Penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 1928. Pembuatan plasma dilakukan dengan memanfaatkan tegangan listrik, yaitu dengan menghadapkan dua elektroda di udara bebas. Dalam metode plasma suhu rendah terdapat dua kategori plasma di dalamnya, yang diantaranya adalah plasma thermal dan plasma dingin, atau yang dapat pula disebut dengan plasma non-equilibrium, yang mana plasma thermal ini ditandai dengan suhu elektron yang sama dengan berat partikel ion dan netral mencapai kesetimbangan termodinamika lokal. Sedangkan plasma thermal ini biasa diproduksi pada tekanan tinggi, yakni lebih dari 10 kilopascal, dan dengan suhu yang tinggi pula, yakni pada rentang 2000 sampai dengan 20.000 Kelvin. Ada pula plasma non-equilibrium atau yang biasa disebut dengan plasma dingin, yang mana plasma non-equilibrium ini ditandai dengan perbedaan suhu antar elektron dan partikel berat adalah signifikan, yang mana umumnya diproduksi di lingkungan bertekanan rendah dengan kerapatan elektron lebih sedikit. Dalam hal ini, suhu plasma bisa serendah 40-50 derajat Celcius hingga mencapai 300 derajat Celcius. Selanjutnya adalah prinsip kerja atau prinsip dari prosedur metode plasma suhu rendah, yaitu pengoksidasian substansi organik di dalam parsial vakum oleh oksigen yang dihasilkan dari medan elektromagnetik atau generator. Dari ketiga metode yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu metode pengabuan kering, metode pengabuan basah, dan juga metode pengabuan plasma suhu rendah, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode pengabuan plasma suhu rendah. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh metode plasma suhu rendah ini ialah dapat mengurangi kemungkinan hilangnya mineral volatil. Seperti yang kita ketahui bahwa proses berjalannya metode plasma suhu rendah ini dilakukan pada suhu kurang dari 150 derajat, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi jumlah kehilangan dari mineral volatil, yang mana pada suhu tersebut jumlah mineral volatil yang hilang akan semakin sedikit. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki ialah dengan pemberian suhu rendah, struktur kristal dan mikroskopik dari sampel akan dapat dipertahankan. Tidak hanya kelebihan, tetapi metode ini juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangan dari metode pengabuan plasma suhu rendah ini ialah hanya sampel dengan jumlah sedikit yang dapat dijadikan sebagai sampel untuk diujikan, serta penggunaan alat-alat yang memiliki harga relatif mahal. Seperti misalnya alat chamber yang digunakan dalam metode kali ini sebagai wadah untuk menaruh sampel yang akan diujikan. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Dalam melakukan uji analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode plasma suhu rendah, dibutuhkan beberapa alat yang dapat menyokong berjalannya penelitian.
Alat-alat yang dibutuhkan ialah glass system atau chamber dan juga pompa vakum, yang mana alat-alat tersebut dapat dikatakan sebagai alat-alat yang tergolong cukup mahal dan membuat metode pengabuan plasma suhu rendah ini tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Berikut ini adalah rangkaian prosedur kerja yang harus ditempuh dalam melaksanakan uji analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode pengabuan plasma suhu rendah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan sampel dan memasukkannya ke dalam chamber. Setelah itu, menyalakan diesel dan pompa vakum. Setelah vakum mencapai 1 tor, aliran kecil oksigen akan dipompakan ke dalam chamber. Generator yang digunakan diset dengan frekuensi 14 mHz dan menetapkan jumlah daya pada rentang 50 sampai dengan 200 watt. Selanjutnya, kandungan organik dari sampel akan teroksidasi dan kadar air pun akan menguap. Dan pada akhir proses pemvakuman dihasilkan kadar abu yang berasal dari sampel yang digunakan. Pada saat proses berjalannya uji analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode pengabuan plasma suhu rendah ini terjadi sebuah reaksi, yaitu O2 atau oksigen yang akan berubah menjadi 2O sebagai bentuk dari produk atau hasil dari reaksi yang tampak pada slide. Yang mana pembentukan 2O tersebut sebagai produk dari reaksi yang tertera pada slide ini berasal dari sejumlah oksigen O2 yang dipompakan ke dalam sebuah chamber dengan aplikasi frekuensi elektromagnetik radio. Dengan keberadaan 2O, seluruh bahan organik akan teroksidasi dan kadar air akan menguap. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan suhu. Metode ini disebut dengan metode plasma suhu rendah sebab suhu yang dibutuhkan atau yang digunakan untuk menjalankan metode ini adalah kurang dari 150 derajat Celcius. Mungkin 150 derajat Celcius ini terbilang cukup tinggi gitu ya. Namun jika dibandingkan dengan metode pengabuan lainnya, metode plasma suhu rendah ini terbilang cukup rendah gitu ya, suhu yang dibutuhkannya. Yang mana hal tersebut berdampak pada jumlah mineral volatil yang hilang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pada suhu 150 derajat Celcius ini jumlah volatil yang dikeluarkan atau yang hilang itu akan dapat dikurangi. Yang mana hal tersebut merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh metode pengabuan plasma suhu rendah. Pada akhir proses dari metode pengabuan plasma suhu rendah ini dihasilkan sejumlah abu yang berasal dari sampel yang digunakan. Adapun cara menghitung persentase kadar abu dari sejumlah abu tersebut ialah dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus berikut, yakni persen kadar abu sama dengan W3 dikurang W1 per W2 min W1 dikali 100%, yang mana W1 merupakan berat cawan kosong, W2 merupakan berat cawan dan sampel sebelum pengeringan, dan W3 adalah berat cawan dan sampel setelah dilakukan pengeringan. Berikut ini merupakan beberapa referensi jurnal yang saya gunakan dalam menyusun review mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode pengabuan plasma suhu rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian yang telah ditujukan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.